Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkita Febrini Kasman Arifin dengan NIM J1A1191301 dari kelas konsentrasi kesehatan lingkungan angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan Sampah, Sanitasi, dan Kepadatan Lalat di Pasar Basah Kota Kendari tahun 2022. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi pada beberapa masalah, yaitu pasar merupakan tempat umum di mana biasanya ditemukan banyak aktivitas manusia. Tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, pasar juga sangat berpotensi untuk menghasilkan sampah sebagai akibat dari aktivitas manusia di dalamnya. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menurunkan kualitas lingkungan dan terjadinya pencemaran lingkungan secara berantai, seperti bau busuk yang mengganggu, sumber penularan penyakit, tersumbatnya drainase dan sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah adalah pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan sementara, dan pembuangan akhir. Menurut Dail tahun 2017, dalam penelitiannya mengenai sistem pengelolaan sampah di Pasar Nou, menunjukkan salah satu penyebab permasalahan sampah di pasar adalah tidak tersedianya tempat sampah. Biasanya, pedagang menggunakan keranjang bambu, kardus, ataupun kantong plastik sebagai tempat sampah sehingga kurang efektif. Menurut Rahman tahun 2011, dalam penelitiannya mengenai gambaran pengelolaan sampah di Pasar Sentral Sungguh Minasa, menunjukkan sarana sanitasi yang kurang memadai seperti keranjang sampah dan tidak dilakukannya pemilahan sampah dapat menyebabkan tempat sampah sebagai perindukan binatang penular penyakit seperti tikus, lalat, dan kecoa. Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan, Pasar Basah Kota Kendari masih terlihat kotor akibat sampah-sampah sayuran dan plastik yang berserakan di sembarang tempat. Sarana penyimpanan, cara pengumpulan, tempat penampungan sampah sementara, dan cara pengangkutan kurang memenuhi syarat kesehatan dan pengolahan sampah belum ada. Selain itu, sarana sanitasi juga masih kurang baik. Terdapat drainase yang terbuka, sehingga sampah masuk dan mengakibatkan tersumbatnya drainase tersebut. Tempat sampah yang tersedia tidak memenuhi syarat dan masih kurang. Keadaan demikian dapat memungkinkan terjadinya penularan penyakit secara mekanis karena di sekitar tempat tersebut dapat berkembang biak vektor penyakit yang dapat mengontaminasi pedagang, pembeli, dan masyarakat yang berada di pasar tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan adanya penelitian dalam upaya mengkaji sistem pengelolaan sampah, sanitasi, dan angka kepadatan lalat di Pasar Basah Kota Kendari. Berdasarkan kondisi dan situasi pada latar belakang, maka permasalahan sampah di Pasar Basah Kota Kendari yaitu masih terdapat sampah yang berserakan di sekitar pasar, sarana sanitasi yang kurang memadai, seperti tempat sampah dan drainase, sehingga perlu diketahui bagaimana pengelolaan sampah, sanitasi, dan angka kepadatan lalat yang ada di pasar tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah tujuan umum untuk menganalisa sistem pengelolaan sampah, sanitasi, dan angka kepadatan lalat, serta menyusun alternatif pengelolaan sampah di Pasar Basah Kota Kendari tahun 2022. Tujuan khusus yaitu yang pertama, untuk mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan di Pasar Basah Kota Kendari. Yang kedua, untuk mengetahui operasional pengelolaan sampah, yaitu meliputi penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pembuangan sampah di Pasar Basah Kota Kendari. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek kelembagaan pengelolaan sampah di Pasar Basah Kota Kendari. Yang keempat, untuk mengetahui aspek peraturan pengelolaan sampah di Pasar Basah Kota Kendari. Yang kelima, untuk mengetahui aspek pembiayaan pengelolaan sampah di Pasar Basah Kota Kendari. Yang keenam, untuk mengetahui sumber daya manusia pengelolaan sampah di Pasar Basah Kota Kendari. Yang ketujuh, untuk mengetahui sanitasi pasar di Pasar Basah Kota Kendari.
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan bagi pihak pengelola pasar basah dalam upaya penyihatan lingkungan pasar, khususnya tentang pengelolaan sampah dan sanitasi pasar. Yang kedua, untuk dapat kiranya membantu pihak pengelola pasar basah dalam penanggulangan sampah. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan penulis dalam rangka penanggulangan sampah dan masalah sanitasi. Dan yang terakhir, sebagai informasi dan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang ilmu kesehatan lingkungan. Selanjutnya, pada bagian tinjauan pustaka, tinjauan umum pada proposal ini yaitu yang pertama, tinjauan umum tentang sampah, yaitu terdiri dari pengertian sampah, penggolongan sampah, jenis-jenis sampah, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sampah, pengaruh sampah terhadap kesehatan, dan sistem pengelolaan sampah. Lalu, tinjauan umum tentang pasar terdiri dari pengertian pasar dan klasifikasi pasar. Tinjauan umum tentang sanitasi terdiri dari pengertian sanitasi tempat-tempat umum, sanitasi pasar, dan persyaratan sanitasi pasar. Lalu yang terakhir, tinjauan umum tentang lalat terdiri dari klasifikasi lalat, morfologi lalat, siklus hidup lalat, bionomik lalat, pengukuran kepadatan lalat, dan pengendalian kepadatan lalat. Selanjutnya kerangka konsep seperti yang tertera pada gambar. Pada variabel pengelolaan sampah meliputi jumlah sampah, operasional pengelolaan sampah pasar yang terdiri dari penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pembuangan sampah. Lalu aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek pembiayaan, dan sumber daya manusia. Pada variabel sanitasi pasar meliputi air bersih, kamar mandi dan toilet, pengelolaan sampah, drainase, tempat cuci tangan, dan pengendalian binatang penular penyakit atau vektor. Selanjutnya kita berpindah pada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem pengelolaan sampah, sanitasi, dan angka kepadatan lalat di pasar basah Kota Kendari. Selanjutnya lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pasar Basah Kota Kendari yang terletak di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2022. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh pedagang yang berjualan di Pasar Basah Kota Kendari yang berjumlah 1.754 orang. Penentuan sampel sampah ini dilakukan dengan metode sampling, yaitu pengambilan secara representatif sebagai sampah yang akan diukur. Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diukur, maka dilakukan pendataan terlebih dahulu terhadap jenis dagangan atau usaha, jumlah tempat dagangan atau usaha dari tiap jenis, total jumlah tempat dagangan atau usaha. Setelah pendataan, kemudian dihitung jumlah sampel yang harus diambil. Selanjutnya, informan dalam penelitian ini adalah penjaga keamanan pasar basah Kota Kendari. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan dan dengan melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Kemudian data sekunder diperoleh dari data yang ada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari. Pada instrumen penelitian, dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan menggunakan buku dan alat tulis. Dan yang terakhir, analisis data. Data dari hasil observasi sanitasi pasar dan perhitungan kepadatan lalat diolah secara manual dan dianalisa secara deskriptif dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/SK/Angka Romawi 6/2008 dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1995 tentang pedoman teknis pengendalian lalat. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.